channel Freeport masih di suasana untuk mencari proses keadilan oleh para mantan PT HSI yang didampingi lembaga swadaya masyarakat bersama Lira Sidoarjo untuk tindakan kedua kali setelah beberapa waktu lalu di audiensi bersama PT HSI, Lira dan mantan karyawannya. Saat ini yang langsung diberikan satu tempat oleh DPRD untuk masyarakat ini memberikan aspirasinya terkait dengan hak-hak yang belum diberikan. Bagaimana lanjutannya kita saksikan bersama Satnal 76 channel. Aksi kelanjutan LSM Lira Sidoarjo perjuangkan hak ex buruh PT HSI ke DPRD Sidoarjo. Menindaklanjuti proses audiensi yang belum ada titik temu beberapa waktu lalu terkait permasalahan PT HSI Gedangan bersama ratusan ex karyawan-karyawatinya menuntut hak gaji belum didapatkan. Untuk itu, kembali Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat atau LSM Lira, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 bertandang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sidoarjo untuk hearing dan pertemuan tripartit menyampaikan aspirasi ex buruh dalam memperjuangkan haknya yang belum didapatkan hingga beberapa waktu lalu dan berapa tahun lamanya. Ya, pada prinsipnya sama. Atas dasar empati kemanusiaan, teman-teman mantan PT HSI ini menuntut haknya yang belum terrealisasi sudah 3 tahun. Jadi kita dapat aduan dari rekan-rekan mantan PT HSI, kita sampaikan ke stakeholder yang ada, termasuk pada DPRD, untuk bisa menjembatani bagaimana kapan terrealisasinya hak-hak mantan karyawan PT HSI. Ratusan mantan karyawan PT HSI dikawal sejumlah anggota Lira dan Sri Kandi memadati kompleks gedung DPRD Sidoarjo, Jalan Sultan Agung 39, Gajah Timur, Magersari, Sidoarjo. Untuk menguatkan narasumber, kali ini kita akan coba hadirkan salah satu narasumber, yaitu dari mantan karyawan HSI. Apa yang bisa Anda harapkan dari hasil ini? Gaji 5 bulan sama pesangon. Cuma digaji 5 bulan dikasih 7 juta 600. Katanya pengacara di pengadilan negeri ya, dapatnya itu gaji kita itu UMR yang belum dibayarkan kan 5 apa 6 bulan. Nah, dikalikan itu kok kita mendapatkan 7.800.000. Sisanya di mana? Kita kan orang bodoh, orang tua nggak tahu. Ambang-ambangkan itu nggak tahu. Sisanya kemana? Terus kalau kita mendapatkan gaji, hak kita itu bukan gaji, apa? Pesangon. Nah, kita harus mendapatkan hak itu. Kalau gaji kita kan nggak itu apa? Bukan pekerja yang kayak zaman Belanda nggak dibayar itu rodi, kerja rodi. Kita kan kerja halal, kok nggak digaji? Itu gimana uang kita? Itu yang kita tuntut. Antusias dan euforia para mantan karyawan-karyawati PT HSI itu terlihat penuh dengan sukacita dalam memperjuangkan hak-hak dan gaji yang belum terbayarkan beberapa waktu lamanya. Kita artinya yang kali kita berbagi. Kenapa kita kemudian? Karena memang dalam rangka aset. Mari kita komunikasi dengan pihak PT HSI yang pada saat itu menjanjikan akan memberikan kesulitan para
bisa memberikan memberikan semua aset yang ada di dalam. Karena dari awal kita menduga bahwa aset-aset itu tidak dari PT HSI, hanya dipindahkan saja. Kalau mereka bilang bahwa itu sudah dibeli, kita minta bukti. Nah, hari ini sebenarnya kita sudah ada kesepakatan dengan PDRP yang untuk penyerahan semua berkas, bukti-bukti kepemilikan, apakah meja, kursi, kipas angin, atau bahan baku yang ada di dalam, yang kemarin kita duga sebagai barangnya milik HSI. Nah, hari ini sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan PDRP yang, tetapi karena memang waktu dan segala lain hal, informasinya yang saya dapat PDRP yang belum bisa merapat. Tetapi kita akan tertunggu bagaimana berkas-berkas itu bisa disampaikan di hadapan Dewan, diserahkan kepada kita. Karena bahasa mereka adalah dari PDRP itu mau menyerahkan bukti-bukti berkas-berkas yang dimiliki terkait kepemilikan barang-barang itu, tetapi harus melalui instansi pemerintah. Nah, di DPR ini menjadi pilihan. Kemarin saya sampaikan bahwa kita akan jadi DPR dalam rangka untuk menyerahkan berkas-berkas dan bukti-bukti kepemilikan barang-barang atau aset yang ada di dalam. Kegiatan yang bertemakan tentang aksi simpati mempertemukan para narasumber terdiri dari beberapa perwakilan mantan buruh bersama Bupati Lirah Sidoarjo dinampingi tim LBH Lirah, Ketua Korlap, narasumber mantan buruh. Kami setelah mendengar langsung dari karyawan termasuk dikawal oleh Lirah Sidoarjo, sehingga kami tahu permasalahan sebenarnya seperti apa. Ternyata gaji 5 bulan sejak tahun 2021 belum diberikan, kemudian juga pesangon. 2 hal ini merupakan kewajiban mutlak perusahaan ketika merumahkan atau memphk karyawan. Hak-hak karyawan harus wajib ditunaikan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian kami karena melalui Disnaker Sidoarjo kemudian juga provinsi, kami ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi karena yang sangat dirugikan adalah buruh. Kemudian kami juga akan segera mengundang para pihak agar ini juga segera ada solusi atau paling tidak ada jalan tengah antara perusahaan dan buruh. Minimal 2 hal tadi harus segera diberikan, gajinya yang 5 bulan sama pesangonnya. Kalau BPJS-nya tadi sudah, meskipun kami perlu data konkret dari BPJS karena ketika 3 bulan tidak dibayarkan oleh perusahaan padahal gaji karyawan itu sudah dipotong oleh perusahaan untuk dibayarkan ke BPJS. 4% itu 3%-nya dari perusahaan, 1%-nya dari buruh untuk membayar BPJS. Hal-hal seperti ini kami butuhkan data-datanya agar perusahaan-perusahaan di Sidoarjo ini tidak sampai bersengketa dengan buruh. Sedini mungkin kita ketahui sehingga seperti BPJS yang tidak telat, kemudian juga kalau ada PHI atau perselisihan hubungan industrial bisa kita minimalkan kerugian-kerugiannya. Ya, tentunya yang paling menjadi korban adalah buruh biasanya. Kami ingin lembaga DPRP, meskipun sekarang kita dibatasi oleh Undang-Undang 23 2014 ketika di lampiran huruf G itu bahwa untuk terkait ketenagakerjaan ini sekarang menjadi kewenangan provinsi, termasuk pengawasnya juga dari provinsi. Tapi kami sebagai lembaga kontrol tentunya berkewajiban bagaimana warga Sidoarjo yang menjadi korban kebijakan perusahaan ini bisa mendapatkan hak. Aksi massa diprakarsai oleh Koordinator Lapangan Widodo, Ketua Tim LBH Sumarji SH, Andreas Ginto, didukung Bupati Lirah Sidoarjo Winarno, Wakil Bupati Lirah Kasan, Sekda Lirah Haji Ridwan, Pembina Lirah Sigit, dan penasihat A. Roso serta para Dewan Pembina lainnya.
bisa mendapatkan haknya secara maksimal. Yang terutama gaji yang belum selesai, bahkan nanti uang pesangon juga bisa diberikan. Harapan kita begitu. Sementara ini berdasarkan informasi untuk karyawan seluruhnya sekitar 3.000. Tetapi yang sudah mengadu ke kita ke kantor LSM Lira sekitar 350 orang. Jadi saat ini kita memberikan advokasi pada 350 orang karyawan HSI yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya terkait kekurangan gaji yang mendapatkan sekarang adalah yang itu adalah gaji yang 5 bulan itu, karena berdasarkan keputusan pilot memang itu ada kreditur yang sudah bukan. Ini kreditur separatis yang paling utama, paling tinggi derajatnya, baru kemudian buruh. Nah pada saat ini memang seluruh aset ini sudah dijaminkan di bank, masalah di situ. Jadi ketika ini sudah dijaminkan di bank, otomatis bank ini menjadi yang nomor 1 menguasai aset. Ketika terjual, nah ini buruh baru kita memperjualkan. Nah ini saat ini aset-aset yang dijual tiga yang saya bilang tadi. Ya harapan kita dengan terjualnya aset itu bisa memberikan pesangon kepada mereka, terutama gaji yang belum terbayar itu. Ditemui langsung oleh Ketua DPRD Haji Usman dalam pertemuan di ruang rapat lantai 2 gedung DPRD Sidoarjo. Perwakilan rapat pertemuan dilaksanakan dan akan dibahas ulang setelah selesainya pemilu mendatang. Lira akan segera menelusuri bukti serta menginvestigasi aset dari PT HSI yang diduga seluruh aset perusahaan tersebut. Sangat disayangkan dalam hal ini perwakilan manajemen PT HSI tidak hadir dalam proses hearing.